Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaironisa dari kelas karyawan Gernas BTS Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 602022506164. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir qala untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Makna qala secara bahasa, dalam bahasa Arab memiliki makna sekali-kali tidak. Dalam makna semantik atau penamaan, kata qala ini digunakan untuk menerangkan penamaan suatu objek, kondisi, keadaan, atau situasi. Hubungan kata qala dengan perilaku ekonomi manusia. Kalimat qala, jika kita mendengarnya, kita akan memahami bahwa kalimat ini sebagai kalimat pencegahan atau peringatan, yakni semua itu adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata qala ini bisa mencegah kita dari perilaku ekonomi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan yang terdapat kata qala yang menerangkan tentang ekonomi. Pertama, tentang larangan kesombongan karena kekayaan yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 6-7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Kata qala dalam ayat tersebut berfungsi untuk mencegah orang mengkufuri nikmat Allah dengan perbuatannya yang melampaui batas, sekalipun dalam ayat Allah tidak menyebutkan perbuatan melampaui batas itu secara terang-terangan. Yang kedua, tentang ketidakjujuran dalam transaksi yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'ala wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menakar takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Selanjutnya, ketiga, tentang keserakahan dan penimbunan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 16-17 yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberinya harta yang melimpah dan lapang dan anak-anak yang hadir bersamanya di Mekah yang tidak meninggalkannya dan memudahkannya baginya sebab-sebab kemudahan sedemikian rupa. Kemudian sudah semua itu dia masih berharap Allah menambah harta dan anak-anaknya. Perkaranya tidak seperti itu. Allah akan membebaninya dengan siksaan yang melelahkan dan berat, yang tidak ada keringanan sesudahnya. Kesimpulannya, kata qala sangat relevan dengan ekonomi modern, ya khususnya para pelaku ekonomi kapitalisme, karena mereka itu cenderung mencari keuntungan tanpa memedulikan cara memperolehnya, serta pada akhirnya memisahkan etika dari ekonomi, mencakup individualisme ekstrim, melemahnya solidaritas sosial, meningkatnya kekerasan, dan tumbuhnya ketidakpedulian moral. Sehingga kata qala dalam Al-Quran ini dapat mencegah manusia dari perilaku ekonomi yang menyimpang, tidak hanya untuk individu tapi juga untuk para pelaku bisnis dan lembaga-lembaga bank syariah. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.